Ini adalah hasil dari tuh, udah alhamdulillah untuk tanaman sawi caisimnya yang saya tanam lot pertama ini sudah mulai ada yang bisa kita panen. Ini udah cukup ya, kalau mau bikin super mie kasih sawi saya udah bisa ngambilin satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Selamat pagi dan good morning buat teman-teman di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Pagi ini Cece Petani Kantoran mau mengajak teman-teman menanam sawi caisim ya. Jadi ini benihnya kalau teman-teman biasanya masak ataupun ya kulineran dan ada sawi caisim, daunnya segar-segar, itu benihnya atau asalnya ini kayak begini nih ya teman-teman. Jadi ini benihnya ini saya beli pun yang cukup murah ya, hanya 1000-an. Dan ini untuk ini expired date, jadi untuk benih pun itu ada expired date dan ini masih tahun depan ya, 28 bulan 9 2025. Jadi pada teman-teman yang mau beli, biasanya kita harus memperhatikan juga expired date dari benih kita. Ini benihnya banyak banget nih, walaupun harganya hanya 1000-2000. Padahal kalau beli caisimnya cukup banyak ya. Apa yang kita butuhkan? Yang pertama tentu menyiapkan, saya kali ini menggunakan metode semai. Jadi ini adalah namanya pot tray ya, khusus untuk semai. Jadi sebelum kita pindahkan ke pot atau polybag ataupun lahan ya, tergantung teman-teman. Kalau saya ini kebetulan punya dan ini pakainya berkali-kali. Kalau tidak punya bisa menggunakan wadah-wadah lain ya, seperti ini ya. Cece Petani Kantoran menggunakan wadah dari baskom yang udah ini nih, yang udah pecah-pecah di dapur. Ini digunakan untuk semai. Kalau ini lagi menyemai jahe nih, udah mulai ada ininya ya, jahe. Siapa tahu kebutuhan jahe juga bisa terpenuhi. Yuk kita mulai. Yang pertama kita siapkan, kali ini saya menggunakan ini ya, kompos. Kompos yang saya beli ini harganya segini nih, 8.000 aja. Jadi kita isi. Ini boleh langsung dipakai atau boleh juga bagi teman-teman itu nanti dicampur dengan arang sekam. Ini sudah cukup lembur dan ini sebetulnya siap pakai juga ya kalau kita untuk menyemai atau menanam. Tapi kalau pakai ini semua kan nanti kemahalan ya teman-teman. Jadi biasanya kita campur dengan tanah dengan arang sekam. Perbandingannya kalau nanti di pot atau polybag ini saya menggunakan perbandingannya adalah tanahnya 2, arang sekamnya 1 dan ininya 1. Oke, kita ikutin ya. Saya mengisi dulu pot tray-nya. Ini udah saya isi ya. Tadi ada 2 pot tray. Kenapa tidak saya isi semuanya? Karena saya mau menerapkan pergiliran. Jadi biar panennya itu nggak sekaligus. Karena ini kan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi minggu ini saya menyemai di pot tray yang ini. Minggu depan saya akan semai di pot tray atau wadah satu lagi supaya panennya nggak serentak. Jadi setiap minggu kebutuhan akan sawi atau pakcoynya terpenuhi. Ini ya. Kemudian saya lubangin ya teman-teman. Tadi boleh dengan alat atau misalnya bolpen atau apa. Ini saya pakai tangan aja. Ini jumlahnya 3 dikalikan tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali 3, 21. Kemudian kita ambil benihnya, kita masukkan ke dalam lubang ini ya. Boleh 1 atau 2 per lubang. Kalau takut gagal ya boleh 2 ya.
masih cukup banyak untuk minggu depan ya teman-teman. Kemudian kita akan tutup media tanamnya yang di pot tray. Tipis-tipis aja ya, karena ini benihnya ini kecil, bukan benih berbiji keras. Setelah itu kita basahi ya dikit-dikit, hati-hati karena takut nanti media tanamnya keluar. Jadi yang penting lembab. Nah, udah selesai. Kemudian ini biasanya saya tutup ya teman-teman. Saya tutup, kita tunggu perkembangannya hari Senin. Hari ini adalah hari Jumat. Masa panen untuk tanaman sawi cesim ini cukup singkat, yaitu sekitar 30-40 hari. Jadi kalau perawatan bagus itu 1 bulan kita sudah bisa panen. Dan tanaman ini rata-rata kita butuhkan, apalagi bagi para penyuka tim makannya cukup Indomie saja. Nah, sekarang kita mau mulai pindah tanam. Jangan lupa karena ini tanamannya masih kecil banget, ini harus hati-hati. Jadi saya ambil pakai sendok juga dengan tanah yang kita gunakan di wadah semai tadi. Kita bisa masukkan satu-satu atau dua-dua, dan hati-hati banget ini untuk akarnya karena sangat rentan sekali. Selain kita menjadi mandiri pangan di keluarga dengan biaya yang cukup murah ya tadi, sekitar 1000 lebih ya, untuk benihnya dapat 100. Juga kita berolahraga karena ini kita lakukan setiap pagi, jadi kita sambil bergerak badan. Dan bayangin kalau kita makan mie instan, kemudian cesimnya atau sawinya tinggal ngambil sendiri dari polybag ini. Untuk perawatannya pun sangat mudah, kita hanya cukup menyiram pagi dan sore saja. Kemudian untuk pupuknya kita pakai yang mudah-mudah saja, yaitu menggunakan bahan yang di dapur, yaitu micin. Sedangkan untuk pencegahannya pun kita akan menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur supaya menjadi tanaman organik yang sehat. Jadi selain badan kita bergerak karena menanam, tanaman atau pangan yang kita makan pun menjadi sehat karena kita tidak menggunakan sama sekali pupuk kimia atau pupuk yang membeli dari toko kimia. Jadi benar-benar hemat ya, dari 1000 bisa menjadi misalnya 50 atau 100 polybag kecil ini. Ini perkembangan hari selanjutnya, alhamdulillah semuanya masih bagus ya teman-teman. Saya meletakkannya di daerah yang cukup terkena sinar matahari untuk kali ini, untuk sawinya. Sudah mulai kelihatan bentuk sawi yang kecil banget. Dan karena tanahnya subur, biasanya di sini ada gulma-gulma. Baiknya kalau ada gulma-gulma seperti ini kita buang aja ya teman-teman, supaya pupuk apapun, pupuk organik maupun pupuk kimia itu bisa fokus terserap hanya untuk tanamannya saja. Kita cukup melakukan penyiraman 1 hari 2 kali apabila kondisi panas kayak gini. Tapi kemarin sempat ada hujan juga, jadi aku tidak melakukan penyiraman.
Ini adalah hasil dari udah alhamdulillah untuk tanaman sawi caisimnya yang saya tanam lot pertama ini sudah mulai ada yang bisa kita panen. Ini udah cukup ya, kalau mau bikin super mie kasih sawi saya udah bisa ngambilin satu persatu. Ini tanamannya adalah organik, jadi kalau saya menemukan sedikit bolong-bolong ataupun ada tanaman yang ada penyakitnya, tadi ini agak basah sudah saya semprot dengan bawang putih. Jadi ini betul-betul tanaman organik, baik pupuknya maupun untuk penyemprot hamanya. Alhamdulillah, walaupun sambil bekerja, sambil santai-santai, bentar lagi kita bisa panen. Ini hasilnya ya teman-teman. Dan ini adalah lot selanjutnya. Jadi ini adalah lot pertama. Karena kalau dibarengin nanti saya juga bingung. Tiba-tiba banyak banget nih di kulkas, nanti takut keburu busuk. Jadi saya menerapkan sistem per lot ya, per tresemme ini jadi berapa untuk kebutuhan minggu ini. Selanjutnya ini walaupun sedikit untuk kebutuhan minggu berikutnya. Dan yang ini karena kemarin sisa dari benihnya yang saya beli 1000-an agak banyak saya taburin, jadi ini cukup banyak untuk lot berikutnya nih, seperti ini nih, ada beras. Kemudian belum yang di bawah nih teman-teman. Demikianlah sharing dari Cece Petani Kantoran, bertani berkebun di lahan seadanya dengan pupuk organik untuk tanaman sayur-sayuran. Saya menunggu sekali masukan atau komen yang membangun bagi kegiatan saya bertani secara organik maupun berkebun di lahan sempit. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.